Akhirnya permasalahan uang donasi Agus akan segera selesai, gengs. Karena kenapa? Karena hasil polling yang kemarin dibuat oleh para donatur ya, akhirnya para donatur akan membawa hasil polling itu ke pengadilan. Karena dari hasil polling itu paling besar itu dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan, maka dari itu si Agus hanya mendapatkan 1 juta, gengs. Ya. Jadi para donatur akan menggugat ke yayasan bahwa uang donasi Agus itu akan dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Fix. Buat para donatur yang belum mengisi polling itu ya artinya mengikuti kesepakatan dari kuasa hukum dari para donatur ya. Artinya nanti uang itu akan diserahkan ke Kemensos atau dinas terkait lah ya. Kita semua tahu ya video terbaru si Agus yang menangis, lagi sedih banget ya. Ada kalimat yang bagus dari Agus ini yang gini katanya, Agus bingung sama hidup Agus. Orang-orang yang ngebantu Agus kena dampak dari Agus. Gitulah kira-kira, gengs. Kalau dalam militer istilahnya itu disebut collateral damage. Contohnya gini, ada prajurit ngirim bom dengan target markas musuh ya, tapi yang ada di sekelilingnya itu kena dampaknya, kerusakan, korban ya kan. Warga sipil yang akhirnya jadi korban, gengs. Pertanyaannya, kenapa si Agus ini malah ngirim bom gitu? Ya mungkin karena rencananya nggak sesuai ekspektasi ya. Justru malah dibawa dalam kesesatan oleh para pengacaranya. Kalau menurut gua nih ya, bukan netizen doang yang ngebully si Agus ini, tapi dari pengacaranya juga, ya secara tidak langsung dia itu juga ikut ngebully gitu loh. Banyak kata-kata dari si FA ini ya, yang menurut gue itu agak ngeganjel gitu ya. Aneh banget jadi, yang harusnya nggak diucapkan gitu kan. Seperti sekarang kan Agus terlihat nih ya, ini ada video dia di perban ini kan. Nah ini posisinya lagi ada di rumah si FA ya. Apa yang Agus rasakan dengan kulit Agus saat ini? Ini yang buat Agus gak nyaman sih, kulit Agus. Kenapa, Gus? Sakit, perih, bisa tidur aja. Sekarang perbannya makin banyak, gengs. Udah nggak lihat lagi, kenapa harus mempersoalkan kulitnya? Hah? Iya kan rasanya ke badan Agus, Pak, sakitnya. Coba tunjukkan sama Jadi Nih, pertanyaan gue tuh apa bukannya malah tambah lonyot ya kalau memang luka bakar itu dibuntelin gitu kan. Kemarin perasaan udah nggak pakai perban-perbanan ya. Kok sekarang katanya nggak tahu kenapa diperban lagi gitu. Maksudnya apa gitu kan? Katanya sakit lagi ya. Katanya luka dalam. Jadi bekas cairan keras itu, jadi katanya masih meresap di dalamnya gitu, masih ada gitu. Jadi terasa perih. Jadi makanya buntelin pakai perban gitu. Ya makin banyak sekarang perbannya ya. Kak Novi aja sampai komen perbannya makin banyak gitu kan. Masih basah katanya. Loh, digerakkan aja susah. lihat loh Gus. Pernah luka. Lancar banget lu buka perbannya. Macam orang normal aja ya. Luka bakar kalau dibuntel gitu ya tambah lonyot gitu loh kalau menurut gua ya. Karena gua juga pernah kena luka bakar ya, atau luka koreng itu kan nggak bisa dibuntel. Itu berarti sekimianya masih belum keluar sih? Iya, ditekuk gini aja sakit. Dia nimbul kayak gini yang ngeri banget Agusnya. Gimana? Iya, Kadang ada yang ada airnya cairan di dalam. Iya. Dia nggak nyaman. Gatal lah. gatal sakit, ini ditekuk gini juga sakit, ini dilurusan gini juga sakit, tegang dianya, apalagi ini parah banget ini. Ya harus dibiasakan gerakan Makanya gue gerak-gerakan biasa, kadang gue sakitnya ngelurusin kayak gini tuh, aduh sakit banget. Makanya gue suruh kalau nggak diperban kayak lengket gitu rasanya. Iya. Jadi ya yang jadi keanehan para netizen, yang menurut netizen banyak keanehan ya itulah ya, karena ketika dia buka perbannya itu macam orang normal, kayak orang bisa ngelihat gitu ya, lancar banget gitu. Nah ketika si FA ini mengomentari video itu, malah dibilangnya mau diganti kulit kucing katanya. Bang, soal kemarin Agus meringis kesakitan di rumah Abang, Kan bisa dijelasin Bang mungkin? Kulit itu kan operasi harusnya gitu, makanya ya kalau kulit itu kan operasi itu kan ada air asam sulfat di dalam sini, dimana itu kan tidak keluar di dalam. Ya, luka dalam ini kan susah sembuhnya, jangan-jangan sampai tulang gitu. Itu perlu operasi. Kalau dia begini kan gerak terus tangan,
Nah, kalau begini nanti kalau dia kering nggak bisa begini. Kalau di gini ya kapan sembuh lukanya, hanya teknologi canggih dengan diperban atau di apalah, mungkin dibelah-belah di sini sehingga, atau harus ganti kulit yang bisa lebih elastis kan tidak ngerti. Mungkin kulit kucing atau kulit apa kan, karena kulit mau ambil dari kulit tidak mungkin karena ini udah luka sebadan, termasuk kulit mata ini mau dipindahin nggak bisa. Aneh-aneh Jadi aja Agus nih nggak ngomongannya operasi ya. estetika. Jelas. Cuma sebenarnya Agus tuh nggak mau operasi, karena kalau operasi kan dia masih ada cahaya sedikit. Tapi kalau operasi udah nggak lihat apa-apa. Nah makanya dia slow stress. Ini lawyer tapi merangkap semuanya guys. Merangkap jadi kameramen ya, jadi perawatnya si Agus, terus jadi dokter hewan juga ya kan. Kesembuhan Agus seharusnya datang dong. Sudah bersurat? Hanya bersurat, apa artinya sebuah surat? Harusnya seperti ini. Apa artinya sebuah surat Udahlah, katanya sekarang guys? Kan udahi dulu, maksud kalau memang mau itu memang berniat baik MP ini untuk kesembuhan Agus, tinggal datang aja ke rumahnya Agus. Bawa Agus yang bukan cuma dengan bersurat, dengan suap-suap di media sosial itu maksud kami. Gimana ya, karena hubungannya tuh sudah nggak baik ya kan, ya makanya dibersurat dulu. Kalau nggak bersurat tiba-tiba ujuk-ujuk ke rumahnya nanti dipelintir-pelintir lagi ya kan, nggak ada panggilan, nggak ada apa, tiba-tiba datang ke rumah tanpa diundang gitu kan. Ini kan kacau. Namanya kita mau bertamu itu pasti kita izin dulu gitu loh, atau memang benar-benar dipanggil. Bukan ujuk-ujuk kalau punya etikat baik langsung aja ke rumahnya. Itu kan pemikiran gak jelas gitu ya. Ini kuasa-kuasa hukum yang aduh angkuh banget ya. Dari wajah-wajahnya mereka ini angkuh banget gitu. Apalagi ibu-ibu ini ya, kita lihat nih. Udah itu aja, kalau yang masalah pemerasan itu tadi saya perjelas sedikit. Ekspresinya tuh angkuh banget gengs. Menggunakan rekeningnya Agus, orang menyumbang, memberikan donasi itu ke rekeningnya Agus, kemudian dari rekeningnya Agus dia ambil, dipindahkan ke rekeningnya di yayasan. Apa itu artinya? Sama aja kan dengan memeras Agus. Itu sih. Gak peduli ya, gak peduli. Kalau memang dari awal udah disalahgunakan ya udah gitu loh, nggak usah nyari-nyari pembenaran lagi gitu loh. Harusnya para lawyernya ini mencari perdamaian ya, mencari jalan tengahnya gitu loh. Tapi makin kesini seolah-olah dari pihak Kak Novi lah yang membuat kegaduhan ini gitu loh, mengebawa masalah ini ke hukum gitu loh. Kan karena si Eva itulah permasalahan ini dibawa ke hukum gitu kan, ngelaporin si Kak Novi ya kan, merembetnya udah kemana-mana. Tapi itulah gengs, apa yang terjadi saat ini, mereka memutarbalikkan fakta seolah-olah Kak Novi lah yang membuat kegaduhan ini ya. Padahal ya dari awal tuh sudah selesai, udah minta maaf ya, udah maaf-maafan. Ya karena ada kompor ya kan, meleduk lah itu barang yang tujuannya mungkin ekspektasinya main cantik ya, ternyata dibawa ke kesesatan, masuk ke dalam jurang. Ya mau nggak mau dia juga ikut juga ya kan, karena udah terlanjur ya udahlah ikut ngeblangsak aja sekalian. Aduh ini gimana ya, baru beberapa menit ya, baru dia itu ini ya, kemarin gue juga udah bahas ya, dia baru masuk ke ruangan makan si FA ini ya, seneng gembira ria ya, gak beberapa lama langsung nangis sesegukan gitu loh. Ini aneh. Gua agak curiga inilah mungkin bagian dari skenario mereka ya, biar lebih menarik simpati dari masyarakat ya, karena masyarakat kalau disuguhin dengan kesedihan terus ya, tiap hari dia sedih terus kan, lama-lama orang netizen yang nggak tahu permasalahannya iba gitu kan, dan ikut mempengaruhi netizen yang lain gitu. Ya ini sebenarnya trik-trik seperti ini sudah banyak dipakai sama orang-orang sebelumnya ya. Jadi gimana menurut kalian gengs? Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar ya. Ya jangan lupa buat teman-teman like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.